Tahukah kamu sejarah awal berdirinya Ka'bah? Sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Saat ini menjadi bagian dari kota Mekah. Namun, bangunan tersebut hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Selama beberapa abad kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya, yakni Nabi Ismail, untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempatan kota Mekah untuk dijadikan tempat beribadah. Mereka berdualah yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makom Ibrahim di sekitar Ka'bah. Ulama sekaligus ahli sejarah Arab Saudi, yaitu Wahab bin Munabbih, berkata, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Amalikoh, kemudian Jurhum, kemudian Qusay bin Kilab dari kabilah Quraisy, yakni mereka adalah orang-orang Quraisy yang membangun Ka'bah dari bebatuan yang berasal dari lembah yang mereka pikul di pundak mereka. Tinggi bangunan itu mencapai 20 hasta, dan jarak antara bangunan Ka'bah dan perintah membangunnya selama 5 tahun, dan antara pintu keluar dan bangunannya selama 15 tahun. Kisah pembangunan Ka'bah pun tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Selepas dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat suci bagi umat Islam. Selain itu, Ka'bah diperintahkan untuk menjadi tempat sholat, tawaf, dan i'tikaf. Disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Ada sebuah kisah yang terkenal ketika kaum Quraisy tersebut membangun Ka'bah. Ketika sampai di pojok, yaitu tempat Hajar Aswad, mereka sempat berselisih siapa yang lebih berhak untuk mengembalikannya. Sampai satu sama lain dari mereka beradu argumen, lalu salah satunya berkata, kami sepakat untuk memberikannya kepada seseorang yang pertama kali mendatangi jalan ini. Maka Rasulullah SAW yang pertama kali mendatanginya, meletakkan kainnya, dan menyuruh ketua setiap kabilah untuk memegang tiap ujung kain tersebut. Mereka pun mengangkat kain tersebut untuk dibawa kepada Rasulullah SAW, dan beliaulah yang meletakkan Hajar Aswad tersebut pada tempatnya. Awalnya, bangunan Ka'bah terdiri atas 2 pintu dan letak pintunya berada di atas tanah. Tidak seperti sekarang yang pintunya agak tinggi. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam hingga sepeninggal Rasulullah SAW, Ka'bah telah mengalami pemugaran. Nabi Muhammad SAW pernah mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali Ka'bah karena kaumnya baru saja masuk Islam. Ketika masa Abdullah bin Zubair memerintah daerah Hijaz, bangunan itu dibangun kembali di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, ketika terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin Marwan, yaitu penguasa daerah Syams, terjadi kebakaran pada Ka'bah akibat tembakan peluru pelontar yang dimiliki pasukan Syams. Abdul Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah melakukan renovasi kembali Ka'bah berdasarkan bangunan pada masa Nabi Muhammad SAW dan bukan berdasarkan fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah selanjutnya, Ka'bah beberapa kali mengalami kerusakan akibat peperangan dan umur bangunan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, pada masa kekhalifahan Abbasiyah, beliau berencana merenovasi kembali Ka'bah sesuai fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun hal ini dicegah oleh salah seorang ulama terkemuka, yakni Imam Malik, karena dikhawatirkan nantinya bangunan suci itu dijadikan ajang bongkar pasang para penguasa sesudah ia. Sehingga bangunan Ka'bah tetap sesuai masa renovasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai yang sekarang. Begitulah sejarah awal berdirinya Ka'bah hingga yang saat ini kita ketahui. Dukung dan ikuti video selanjutnya dari seri Tahukah Kamu dengan like,
share, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru.